sekali bisa mempelajari dasar-dasar tari Bali dan juga bersiap menjadi seorang penari Bali. Nah, untuk mempelajari gerak dasar tari Bali ini ada rangkaian berikutnya yang sudah Kak Dayu siapkan kali ini. Bagaimana sih caranya merangkai tari Bali? Ya, tentunya topik kita adalah merangkai gerak dasar tari Bali. Nah, tentunya rangkaian-rangkaian gerak dasar tari Bali ini tidak terlepas dari gerak dasar yang sudah sebelumnya kita bahas ya adik-adik. Kak Dayu tidak sendiri nih, Kak Dayu akan mempelajari gerak dasar tari Bali dengan rangkaiannya ini bersama dengan para peraga kita yang sudah hadir di panggung Trita. Silahkan tampil ke depan. Kita beri tepuk tangan ya adik-adik. Adik-adik sambil ambil kamennya ya, pakai kamennya seperti kakak-kakaknya di sini nih. Sudah pakai sabuk stagen atau sabuk lilit dan juga menggunakan selendang sebagai pemanis dan juga ada gerakan-gerakan yang akan kita rangkai menggunakan selendang. Nah, adik-adik sudah lihat kan kakak-kakaknya di sini, kita sapa yuk Om Swastiastu semuanya. Bagaimana? Sudah siap kita latihan? Sudah ya? Ya, adik-adik sudah siap juga? Nah, lihat di panggung Trita kakak-kakaknya sudah menggunakan kamen, kemudian sabuk lilit dan selendang. Kenapa sih Kak Dayu menggunakan sabuk lilit? Ya, seperti yang minggu lalu juga menggunakan sabuk lilit atau sabuk stagen ya. Ini memang sabuk masyarakat orang Bali yang digunakan untuk menutupi bagian pinggul hingga dada ya. Tujuannya adalah selain membentuk tubuh ya, juga membantu melemaskan otot-otot yang ada di bagian tersebut ya, bagian dada sampai pinggul, sehingga otot kita dibentuk dan dilemaskan, dilenturkan sehingga mempengaruhi teknik pernapasan yang ada di dalamnya. Untuk itu adik-adik harus bisa menari menggunakan sabuk lilit, ditambah lagi sabuk prade, nah ditambah lagi ornamen-ornamen lainnya yang menutupi badan saudara. Itu adalah salah satu teknik pernapasan yang juga adik-adik harus pelajari, mulai dari menarik nafas, menahan nafas, kemudian mengeluarkan. Semua itu diatur juga dalam teknik tari Bali ya. Adik-adik yang kemarin sudah mempelajari tentang konsep triangga ya, jadi bagian tubuh atas, tengah dan bawah. Sekarang kita rangkai geraknya. Kemudian juga yang sudah mempelajari minggu lalu teknik pernafasan, dari menarik nafas, menahan dan mengeluarkan nafas juga kita pakai saat ini. Siap ya? Nah, sebelum kita mulai, yuk pemanasan dulu yuk. Pemanasan kita mulai dari berdoa dulu. Kita haturkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar semua kekuatannya dapat kita gunakan sebaik mungkin. Kemudian setelah berdoa, kita menarik nafas, kita taruh tangan di pinggang. Kita tarik nafas dulu. Tarik sampai otot perut ya, otot perutnya mengempis, ditarik. Nah, dadanya ketarik ke atas. Kemudian tahan, hitungan ketiga, 1, 2, 3, hembuskan pelan-pelan. Nah, sembari adik-adik menarik nafas, menahan dan mengeluarkan nafas tersebut, adik-adik sudah menarik energi dari bawah. Energi yang ditarik dari bawah adalah energi pertiwi. Bagaimana kita bisa menyatu dengan alam ini agar semua gerakan yang bersumber dari alam ini kita bisa rangkai, kita bisa gerakkan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kita lihat kaki saudara. Yang pertama ada gerakan kembang pada. Kembang pada, bagaimana pada itu sama sejajarnya kaki ini kita lihat untuk menyeimbangkan tubuh saudara masing-masing, tubuh adik-adik ya, semua tubuh kan berbeda ya, lingkar kakinya, lingkar pinggangnya, lingkar dada dan semuanya berbeda. Saudara satukan dulu dengan kembang pada ini. Kemudian setelah kembang pada baru saudara buka menggunakan gerakan apa namanya adik-adik? Tapak sirang pada, betul, tapak sirang pada, tapaknya yang ditapaki itu ya, kaki yang menapak, kemudian sirang diagonal, pada yang sama, jadi sama-sama berarah diagonal, tembang diagonal ini, pertama kembang pada, kemudian tapak sirang pada, betul, dah. Setelah itu kita mulai jinjitkan kaki. Ya, sudah seimbang nih, tapak sirang pada sudah seimbang. Coba kita kembang padanya ke depan. Coba kembang padanya ke depan. Sudah seimbang belum? Wah, sudah ternyata ya. Oke, kemudian dari kembang pada ini adik-adik turunkan badannya. Turunkan badannya sampai
otot-otot dari betis itu ditarik. Sudah terasa belum? Ya, otot-otot betisnya ditarik, ya, kemudian lututnya ringan, kemudian naik lagi. Ya, berpusat pada otot-otot betisnya. Semakin adik-adik turun, otot-otot betisnya akan semakin ketarik, ya. Kalau bisa tumitnya diangkat, lebih bagus lagi. Nah, ini pahanya juga, otot-otot pahanya juga akan tertarik. Ya, sudah. Kemudian kita buka kakinya selebar bahu. Nah, jinjitkan satu, jinjitkan dua, jinjitkan satu. Nanti gerakan ini juga ada pada gerak dasar tari Bali. Ya, sudah. Nah, lemaskan. Sudah, ada dua gerakan, kembang pada dan tapak sirang pada. Selanjutnya ada gerakan agem. Nah, ini adalah gerakan pokok tari Bali. Silahkan adik-adik agem kanan. Caranya agam kanan, sudah adik-adik tadi tapak sirang pada. Satu kaki yang sebelah kiri, kaki kirinya itu ada di depan mata kaki adik-adik. Ya, dengan jarak satu kepal. Kenapa satu kepal? Karena untuk gerakan tari putri itu gerakannya satu kepal. Ya, silahkan. Kemudian ada gerakan nyelekenting. Nyelekenting artinya jari-jari kaki adik-adik itu diangkat ke atas. Ya, jelas kalau diangkat ke atas artinya ada tenaga yang sudah ada di telapak kakinya. Ya, silahkan. Jari-jarinya naik. Hap. Ya. Setelah itu masih pada gerakan kaki dulu. Kemudian ada agam kiri. Sama. Hanya yang membedakan adalah posisi tubuh adik-adik, ya. Nah, kita pakai ngad yuk. Sekarang agam hap. Silahkan. Ngad. Agam kanan ngad. Ya, dengan kaki nyelekenting tadi, betul semuanya sudah dengan kaki yang berdiri. Ngad, hap. Ya, kembali ke kaki kiri. Ngad, lagi, hap. Nah, kita sudah punya 3 gerakan adik-adik. Wah, ya, sudah mengenal gerakan kaki dulu. Kita review dari gerak dasar tari Bali kemarin. Kemudian gerakan selanjutnya ada piles. Nah, piles ini juga dijadikan gerakan penghubung antara gerakan satu dan gerakan lainnya. Tetapi untuk menggerakkan piles itu saudara juga butuh tekniknya, yaitu memutarkan pusat kaki hingga mata kakinya berada di depan dengan garis yang sejajar. Silahkan. Putar kaki, membentuk garis sejajar, mata kaki berada di depan, tumitnya diangkat. Ya, sehingga poros kaki memutar dengan satu titik poros ya. Nah, itu dia putar kanan, sekarang putar kiri, pilas kiri. Ya, wah seru kan? Ada gerakan apa lagi ya? Jangan kemana-mana, tetap di Trita hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Ya, seru sekali ya pembelajaran kita kali ini merangkai gerak dasar tari Bali. Tadi sudah kita melihat ragam gerak dari kaki ya, ada beberapa ragam gerak yang masih tertinggal di bagian kaki. Kita latih bersama ya, adik-adik sudah siap? Yang di sini sudah siap? Sudah, kita kembali ke gerakan setelah piles ada angsel ya. Jadi angsel itu mirip dengan piles, hanya saja perbedaannya adalah seluruh kakinya diangkat. Ya, kita lihat yuk gerakannya. Piles, pertama angkat. Tak. Kedua, piles, kedua angkat. Hap. Ketiga dan keempat. Nah, sama ya dengan cara piles, hanya perbedaannya adalah kakinya diangkat. Nah, itu adalah gerakan angsel. Kemudian ada gerakan sreksek ya. Kita ke sreksek ya. Caranya adalah tumitnya diangkat. Silahkan terus lanjutkan. Tumitnya diangkat. Gerakannya kakinya kembang pada. Dengan dilakukan secara bergantian dalam tempo waktu yang cepat. Silahkan ke kanan, nah ke kiri lagi. Ya, ini diperlukan juga pernafasan adik-adik yang bagus agar kakinya tetap seimbang dalam posisi jinjit tadi ya. Nah, sekarang kita pakai gerakan sreksek ini ke samping. Coba, yuk. Silahkan geser sreksek kanan mulai. Sreksek kanan mulai, kanan, kiri. Kanan, belok kiri, hadap ke kiri, kanan, kiri, kanan, ya hadap depan, ya. Ada gerakan lagi adalah gerakan ngegol ya. Ngegol ini dilakukan dengan pola kaki seperti berjalan dengan tempo waktu yang
sedikit cepat. Nah, kemudian ketika ini sudah digerakkan, ada efek pinggul, ya, efek pinggul yang bergerak. Pinggul yang bergerak ini menyerupai huruf U. Jadi kalau kaki kanan bergerak, bengkoknya ini, badan ini ke kanan. Kalau kiri, kiri. Jadi kalau disambungkan, hap, hap, hap. Ini bentuknya huruf U ya adik-adik. Nah, bagaimana cara menggerakkan dengan kaki dan juga pola lantainya? Kita coba yuk. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, kepalanya masih tahan dulu. Masih gerakan kaki dulu ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berjalan ke kanan dan ke kiri ya adik-adik. Silahkan hadap kanan, ngegol kanan, mulai. Kanan, 2, 3, berjalan. 1, 2, 3. Ngegolnya mana? 3. Ya bagus. 4, 5, 6, 7, berjalan. 1, 2, 3, 4, hadap depan. 6, 7, 8. Itu ngegol ya. Sudah adik-adik? Nah, itu adalah ragam gerak kaki yang paling sering digunakan. Kalau adik-adik menemukan ragam gerak kaki lainnya, boleh menjadi tambahan ya adik-adik. Kita ke gerakan badan sekarang. Gerakan badan itu ada di posisi leher sampai posisi bahu ya maksud saya. Bahu sampai pinggul. Siap ya? Kita lakukan dengan mentimpuh dulu. Silahkan hadap ke depan. Silahkan mentimpuh. Nah, mentimpuh ini adalah salah satu juga gerakan kaki. Nah, untuk pelemasan, silahkan adik-adik kayang lagi. Nah, gerakan badan ini sangat dipengaruhi oleh gerakan kayang. Karena apa? Karena nanti kita akan melakukan gerakan lengkek atau cengket gitu ya. Silahkan ke depan lagi. Oke, sudah. Sekarang duduk, harusnya mentimpuh ya. Kemudian kita melakukan gerakan cengket. Ya, saudara, untuk teknik yang baik adalah ketika lutut menyentuh punggung, ini pada dada titik tengah-tengah ini, saudara harus menarik bahu sekencang-kencangnya sampai menyentuh kaki di belakang. Begitu. Kalau teknik pada pola-pola penari tradisi di zamannya, cengket ini menjadi prioritas utama ya. Prioritas utama itu artinya kalau mau nari dengan bagus harus cengket ya, karena ini adalah lekuk tubuhnya penari Bali yang indah. Ya, caranya latihan cengket juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan bambu dengan tangan yang dikaitkan di belakang, kemudian lengkek sampai siku ini menyentuh siku belakangnya lagi ya, siku sebelahnya begitu. Kemudian ada yang diinjak pahanya dengan gurunya. Ya, jadi gurunya itu berdiri di atas paha penari, kemudian penari itu lengket secengket-cengketnya. Kemudian ada yang menginjak juga bagian kaki belakang ini, saudara pemirsa. Nah, kaki ini diinjak, kemudian satu lututnya ini, nah didorong seperti ini. Hap, nah sakit nggak? Sakit ya, maaf ya sedikit disiksa, tapi tapi adik-adik kalau belajar cengketnya memang begitu yang baik ya. Nah, tapi ini untuk pengetahuan saudara, setidaknya cengket itu menjadi gerakan prioritas dalam tubuh penari Bali, ya. Oke, sudah bagus nih cengketnya. Jadi kalau adik-adik salah cengket, otomatis nanti salah agam. Nah, kalau salah agam, nah begitu. Kalau hanya mendorongkan dada saja, tetapi tidak memikirkan pinggulnya, nanti hanya cengket aja gitu. Beda ya adik-adik ya. Yuk, kita lakukan cengket dengan agam tangannya di dada. Silahkan sejajar dada. Nah, ini saudara, kalau sudah cengketnya bagus, agamnya jangan lupa sejajar bahu ya. Nanti kalau sudah agam pokok, baru sirang mata, sirang susu. Hadap depan yuk. Kita lihat sama teman-teman di depan, di rumah. Hadap depan juga. Ya, ini untuk agam. Ya, sirang mata, sirang susu. Nah, untuk posisi agam kanan, silahkan adik-adik rebahkan pantatnya ke kiri. Tadi itu tengah-tengah kan? Sekarang kita ke agam kanan. Kalau sudah kanan, otomatis tangan kanan
ditinggikan, kemudian maaf ya, kepalanya direbahkan ke kanan. Kemudian tangan kiri sirang susu, tangan kiri mengikuti pinggul kiri. Itu dia. Kita ke kiri sekarang, silahkan. Ya, ini sirang mata, sirang susu, jangan terlalu lebar. Posisinya adalah saudara mempergunakan sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku ini ditarik sedikit saja ke dalam. Ya, supaya nggak kaku. Duh, cantik banget. Sebelah kiri kepalanya direbahkan. Ya, sudah. Adik-adik sudah menemukan agam pada bagian gerakan badan. Silahkan berdiri. Ya, kita ke bagian ngejat pala. Ngejat pala ini artinya saudara bisa memutar bahu, bisa juga menaikkan bahu secara bergantian. Ya, kalau menaikkan bahu secara bergantian, gerakannya seperti ini. Kalau dipercepat, nah berbeda dengan gerakan bahu yang diputar. Kalau dipercepat, akan menjadi gerakan ngeseh. Gerakan apa adik-adik? Ngeseh, betul. Itu ya, sudah 2 gerakan kita temukan. Kemudian ada ngengsog, Nah, gerakan ini sangat penting dilakukan, dilihat dari sumber geraknya. Kalau tadi sumber geraknya ada di bahu. Kalau sekarang sumber geraknya ada di dada atau torso, saudara sekalian. Jadi ini yang digerakkan, bukan sikunya yang digoyang-goyangkan, begitu. Jadi sumber geraknya adik-adik harus tahu sehingga teknik menggerakkan itu juga bagus, ya. Misalnya begini. Nah, gerakan ngengsog ini sumber geraknya ada di dada. Kalau saudara pakai siku, jadinya begini. Nah, tidak terlihat sumber geraknya. Sudah? Kembali ke gerakan tadi ya, bahu dan dada. Silahkan kita ke bahu dulu, naik, turun, naik, kanan, turun, naik, kanan. Cepat, tap. Nah, biasanya gerakan ini ditemukan pada gerakan condong yang setelah mentimpuh itu ada, uruskan tangannya. Nah, seperti ini. Silahkan bergerak. Nah, kemudian kalau gerakan, nah ini, percepat lagi. Kemudian ada gerakan ngeseh. Nah, ngeseh ini memutar bahu. Tap, dipercepat lagi. Biasanya ngeseh dengan tangan yang pendek atau agam pendek. Silahkan adik-adik, agam pendeknya ngeseh. Ya, terlihat kan bedanya? Kalau saudara sudah tahu sumber geraknya, pasti gerak itu terlihat berbeda. Nah, sekarang ngengsog. Yuk kembali ke agam. Yuk, tap. Ya, bagus. Sekarang ada gerakan tangan lagi yang sering ditemukan adalah gerakan nyeleok. Ini sering ditemukan di gerak-gerak tari penyambutan atau gerak-gerak tari legong. Caranya masih dengan tangan dulu ya. Dari agam, naikkan salah satu tangan, lengkungkan pergelangan tangan. Silahkan dilengkungkan dulu adik-adik. Nah, pertama sudah dilengkungkan, naik. Ya, turun. Turunnya ini pun jari-jari dulu. Jari-jari dulu ketemu di bawah, kemudian ke belakang, cari pantatnya, kembali ke depan. Naik, satu pergelangan tangan dilengkungkan, atas, turunkan jari-jari, ke bawah, ke belakang, cari pantatnya, ke belakang lagi. Seru ya? Kalau kita pergunakan kedua tangan, kita coba lihat, satu yang panjang, yang mungkin yang kanan dulu yuk, kanan yang panjang, turunkan, jari-jari yang satunya juga ikut turun. Nah, pendek lagi, turunkan. Nah, itu secara teknik ya, nanti kalau digerakkan silakan disesuaikan. Kemudian ada gerakan ngelo. Nah, saudara kalau ngelo, ini gerakan tangannya, kita lihat cara menggerakkannya, tangannya agam, satu jari di bawah, silakan. Naik tangan jari yang di bawah itu, putar, tak, sudah. Setelah putar, yang di kanan, yang jarinya di bawah, turun dulu. Yang jarinya akan turun, putar. Wah, kalau digerakkan dan dibahasakan ini adik-adik mungkin terlihat ribet ya, tapi kalau sudah digerakkan, akan manis sekali. Nah, nanti ada gerakan apa lagi? Jangan kemana-mana, tetap di TVRI
Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih adik-adik. Tadi kita sudah bergerak di bagian badan ya. Jadi tadi sudah kita belajar gerakan ngelo. Kemudian kita akan belajar lagi gerakan ukel nih. Silahkan luruskan tangannya. Pertama caranya ukel adalah jari-jari terpisah ya. Arahnya terpisah. Kemudian di bawah, sama-sama ketemu di bawah. Lalu tarik jari tengah ke dalam. Putarkan hingga lurus ke depan. Hap. Ulang lagi, keluarkan jari-jari, turunkan ke bawah, tarik jari tengah ke dalam. Putar pergelangan tangan. Itu gerakan ukel. Jadi kalau dipercepat, hap. Ya, cantik. Dah. Kemudian ada gerakan ulap-ulap. Ya, ulap-ulap kita buka tangannya. Kemudian kalau kita fokuskan ke arah depan, biasanya ulap-ulap itu ke pojok kanan atau pojok kiri. Tapi kalau ke depan, jadi dorong telapak tangan ke depan. Lengkungkan pergelangan tangan. Jadi, nah hanya setengah lingkaran jadinya ya, sehingga ulap-ulap ini dimaksud untuk melihat seseorang atau benda yang berada agak jauh dari kita ya. Ulap-ulap, dorong, tekukkan pergelangan tangan, jari-jari berada ke dalam. Sudah? Kemudian kita akan menuju gerakan nyalut. Nyalut ke depan dulu. Nyalut ada dua, ada yang pendek, turunkan perlahan, jari-jari telapak tangan ke bawah, kembalikan telapak tangan ke atas. Ini yang pendek. Kemudian kalau yang panjang, buka jari-jari, telapak tangan ke depan, telapak tangan ke bawah, telapak tangan ke atas. Kita ulang sekali lagi ya. Untuk nyalut, ke depan dulu, turunkan telapak tangan ke bawah, kembalikan ke telapak tangan ke atas. Kalau yang panjang, diperlihatkan telapak tangan ke depan dengan gerakan setengah lingkaran, tutup telapak tangan ke depan, lihatkan ke atas. Wah, itu gerakan tangan yang familiar ditemukan dalam gerak tari. Sekarang kita ke gerakan kepala ya. Gerakan kepala itu pasti ada seledet, sudah kita pelajari minggu lalu juga. Caranya melihat pada pusat wajah kita yang ada di tengah-tengah alis, kita tarik ke atas, kemudian kita tarik ke depan, ya maaf, ini yang ke atas ya, pojok kanan atas. Jadi adik-adik melihat fokus di depan, kemudian ke ujung alis ini. Nah, kita lihat ya seledetnya. 1, buka ke depan tanpa berkedip. Ya, kita ke kiri. Ya, kiri. 1, 2, itu dia seledet. Kita ulang yang kanan. Kanan mulai kanan, tengah. Sekarang kiri, kiri, tengah. Bagus, sudah bisa seledet ya. Kalau seledet di tari Bali itu banyak adik-adik. Ada seledet yang mengikuti gerak mata binatang seperti capung atau lalat itu ya. Lihat ke belakang atau ke atas, tek. Nah, bisa juga. Kalau ke atas, tek tek itu bisa. Kita coba yang ke atas ya. 1, 2, 3 mulai. Hap hap. Ke bawah, ke depan. Ini. Ke atas, hap hap hap. Kalau ke belakang, hap hap ya. Oke, ulang ya. 3, 2, 1 mulai. Naik. Tak, tak, hap. Kalau ke belakang, hap, hap. Belakang kiri, hap, hap. Ya, itu pelajaran untuk tari-tarian yang tingkat mahir bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ada seledet tengah pojok lagi ya. Gerakan seledet ke tengah pandangan lalu diarahkan ke pojok pandangan. Biasanya dilakukan dalam gerak-gerak tari kreasi baru ya. Silahkan geliat kanan, seledet kanan ke tengah, lalu pojok lempar, hap. Nah, kiri, seledet kiri, tengah, pojok kanan. Kemudian ada juga seledet langkar gunung yang melangkahi pandangan dari pojok menuju pojok langsung. Coba yuk, kanan langsung pojok kiri ya. 5, 6, 7, 8, seledet kanan, pojok kiri, hap. Nah, sekarang kiri, seledet kiri, pojok kanan, hap. Itu dia macam-macam seledet. Masih ada gerakan seledet lainnya untuk karakter-karakter tari Bali lainnya. Itu bisa dipelajari ya adik-adik. Sekarang kita ada gerakan kipek ya. Kipek ini menoleh dengan cepat, dengan tempo yang cepat. Jadi pandangan ke depan kita kipek ke kanan. Dengan kipek itu kita bisa melihat seluruh wajah ini mengarah ke kanan. 3, 2, 1 lihat depan. 1, 2, 3 hadap kanan. Hap. Ya, ke depan lagi. Hap. Ya, sekarang kipek kiri. Hap. Kipek kanan. Hap. Ya, bagus. Kemudian ada gerakan
ngeliar ya, ngeliar. Biasanya adik-adik kalau ngeliar itu mengecilkan salah satu bola mata, baik kanan ataupun kiri, ataupun salah satu yang bisa dikecil. Kalau kiri saja yang bisa, kiri saja, ngeliar kanan, ngeliar kiri, kecil kiri boleh. Tapi kalau bagusnya salah satu yang dikecilkan ya. Kalau ngeliar, cara ngeliar adik-adik harus mencari pola huruf setengah lingkaran itu. Jangan sampai hanya ke samping, tapi ke belakang sedikit. Ngeliar, ke belakang, ke depan, hap. Adik-adik kiri yuk, mulai. Ngeliar kiri, hap. Kak. Nah, untuk ngeliar ini juga mata harus tidak boleh berkedip. Setelah sekian detik baru boleh berkedip. Ya, supaya nggak hilang kesan gerakan mata tadi. Ada gerakan nyurang. Nyurang itu atau mengkerutkan alis. Coba kerutkan alisnya, hap. Siapa itu datang? Tapi bola mata dibesarkan. Nah, coba kerutkan alis tapi bola mata dibesarkan. Itu gerakan nyurang, itu artinya waspada. Waspada dengan siapa dan apa yang datang tersebut. Kita mulai, hap. Ekspresi. Ya, bagus. Buka matanya lagi, hap. Ya, ini bagus. Oke. Kemudian gerakan-gerakan kepala seperti nguler ya, ngileg itu sudah familiar adik-adik lakukan. Silahkan ngileg. Nah, dagu, nguler. Kepala geleng. Ya. Ngotak ya, bagus. Nah, sudah semua dipelajari. Bagaimana kalau kita rangkai dengan musik? Setuju ya? Kita mulai rangkai dengan musik. Salah satu gerakannya sebelum adik-adik nanti menampilkan rangkaian gerakan yang sudah kita pelajari ya. Silahkan kita mulai dengan musiknya. Nah, adik-adik, kalau gerakan piles biasa dilakukan dengan gerakan angkat tangan. Misalnya seperti ini. Kita satu-satu ya. Angkat, angkat. Piles, taruh kakinya, piles. Nah, piles dengan angsel ini. Ini sudah dirangkai jadi satu. Bagaimana dengan gerakan tangannya? Piles. Angkat. Piles. Angkat. Hop. Piles. Nah, sekali lagi. Kiri habis ya. Hop. Nah, kembali ke tengah. Sekarang kita rangkai gerakan nyalut yuk. Nah, nyalut. Kakinya diputar dulu. Hop, buka, nyalut yang panjang. Nah, ini yang panjang, adik-adik. Bagaimana dengan gerakan kepalanya? Kita pakai gerakan seperti angka 8 tadi ya. Mulai. Hop. Ini sudah dirangkai. Itu gerakan nyalut. Bagaimana dengan gerakan nyalut sampai ke gerakan ngagem? Ya, kita pakai gerakan nyalut. Buka. Hop, kepalanya tetap. Nah, untuk gerakan dorong, ini badan tetap ya. Hanya kaki yang berpindah. Hap, ini tarik ke samping. Jangan sampai adik-adik itu nyalut, tapi bawanya ke belakang. Ini salah. Ya, dibawa ke samping. Buka, tutup. Pinggulnya tetap berada di tempat. Dorong ke samping. Tarik ke samping. Baru agem. Nah, kalau adik-adik melakukan dengan ini salah. Ya, artinya keliru adik-adik menempatkan kaki. Misalnya begini. Hap, ini yang kurang baik ya. Hap. Itu ke samping. Ke belakang, jangan ditarik ke belakang. Ini, apalagi dengan gerakan pinggul yang begini. Nah, kalau kreasi Bali boleh lah ya. Tapi kalau tradisi, jangan sampai itu dilakukan. Kemudian juga adik-adik kalau menggerakkan pinggul. Nah, jangan sampai kebanyakan gerak. Ya, kita ulang lagi yuk, yang kiri. Hap. Dorong. Samping. Nah, sekarang agem. Nah, bagaimana dengan tayungan? Hap, hap, agem. Nah, ini adalah salah satu rangkaian gerakan tayung, agem. Kemudian dengan tayung sreksek. Hap, tutup dulu, sreksek. Rendah, tinggi. Rendah, tinggi. Rendah, tinggi. Ya, kita ngegol. Ini sudah dirangkai adik-adik. Jadi kakinya bagaimana, badannya bagaimana, kepalanya bagaimana. Di samping. Tangan dibuka. Tangan dibuka. Balik. Ya, terus jalan. Kalau ngembang, itu ada galah-galah, ombak segara. Ya, berbagai macam. Nanti saudara silahkan cari. Ke depan, ke belakang yuk.
ke belakang, lurus. Belok kiri. Bagus. Lagi, ulang sekali lagi. Ngegolnya mana? Yuk, ke depan, kiri. Nah, ini berbagai macam gerakan sudah dirangkai ya adik-adik. Sekarang kita angsa lagi. Hop, angsa. Pilas. Dorong. Nah, kita kalau mau ulap-ulap silahkan dirangkai. Dorong, kiri. Kiri, samping kakinya, jangan ke belakang. Mungkin boleh maju. Hop, ulap-ulap kanan, kipak dulu, kipak. Hop. Jangan pilas kanan. Bismillah, dorong kanan. Hop. Hop. Oke, seperti itu nih rangkaian geraknya. Mungkin adik-adik bisa merangkai dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Boleh mungkin 2 gerakan, 2 gerakan, 2 gerakan, 2 gerakan, 2 gerakan, 2 gerakan. Ya, silahkan. Kalau tadi kan Kak Dai sudah nyalut, dorong, agem. Kan 2 gerakan. Kalau mungkin pilih salah satu siapa yang siap nih. Ayo, adik dulu boleh. Mungkin dengan ngelo, coba ngelo ya. Bertimpu silahkan. Nah, ini kita merangkai gerakan, tahan biar kasih dia dulu. Oke, silahkan ngelo. Mungkin ngelo dengan apa? Ini apa dengan apa ya, cari gerakan. Nah, ini ngelo dengan ngejat pala, bagus. Nah, ngelo dengan ngejat pala. Nah, itu adalah 2 rangkaian gerakan yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan bangun adik sekarang. Mungkin ngeliar, ledet, tengah, pojok gitu ya. 3, 2, 1, mulai. Ngeliar, tengah, seledet, tengah, pojok. Yang kiri sekarang. Pindah, ngeliar kiri, seledet, tengah, pojok. Oke, bagus. Nah, sekarang adik pilih gerakan yang 2 yang disenengin. Yang tadi kita pelajari. Mungkin gerakan apa yang adik mau? Tanjak panjang ya. Tanjak panjang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depan. Gitu ya, ulang ya. 3, 2, 1, mulai. Tayung panjang. Tayung kiri. Panjang, depan, hap. Nah, sudah? Tuh, yuk. Adik sekarang. Mungkin gerakan ngumbang jalan ke depan, kemudian ke samping, dan kembali ke samping. Kemudian ngesah, agam kanan. Oke, yuk mulai. Jalan. Ya, boleh. 1, 2, 3, 4, ngawat lagi. 5, 6, 7, kanan. Hap. 1, boleh, bagus, ngawat lagi. Nah, silahkan, balik, bagus. Hadap depan lagi. Ya, kemudian ngesah, hap, cut, pilas kanan, dorong kanan. Wah, sudah dirangkai dengan bagus nih adik-adik. Adik 2 lagi, silahkan. Punya gerakan enggak? Siapa tahu pikir-pikir tadi apa ya, gitu. Yuk, silahkan. Sreksek, bagus. Tadi belum ada yang ambil sreksek. Adik siapkan gerakan ya. Hap. Nah, ini adalah salah satu gerakan yang sudah dirangkai nih adik-adik. Bagus. Yang terakhir, silakan. Adik yang sudah merangkai gerakan, mungkin dari sambungannya ngejat pala tadi. Angkat, sambung, ngejat pala. Hap. Ilas. Dorong. Sir. Dead pong. Good sir, bagus. Dead pong. Good sir. Pilas kiri. Dead pong. Pilas. Dorong. Lihat pojok kiri. Sir. Dead pong. Good sir. Dead pong. Nyagut sir. Ya, baik, bagus. Nah, gerakan nyagut ini adik-adik, kalau adik-adik gunakan dengan baik, dia melihat dagu ya, bukan nyegut. Kalau nyegut itu kan menggigit sesuatu ya. Kalau nyagut itu melihat dagu. Dengan melihat dagu ini ada hentakan. Tarik ke dalam. Hap. Kembalikan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI. Media Pemersatu Bangsa.
Terima kasih adik-adik, masih bersama saya Dayu Sasrani dalam acara kesayangan kita, Trita, Tigata Tandang Tangkis Tangkap, tentunya di media pemersatu bangsa TVRI Bali dong. Di mana lagi dong kalau tidak di TVRI, ya kan? Acara ini akan terus menampilkan materi-materi tentang tari Bali. Nah, dengan mengetahui tari-tari Bali itu, adik-adik harus mengenal gerak-gerak dasar, teknik-teknik dasar, dan bagaimana menjadi seorang penari. Minggu lalu sudah kita jelaskan. Minggu ini kita akan merangkai gerak-geraknya. Tadi sudah kita pelajari bagaimana gerakan kaki, gerakan badan, gerakan kepala, kemudian cara merangkainya dari bawah sampai atas, kemudian melakukan sambungan-sambungan gerakannya, dan juga menampilkan ragam gerak yang telah kita pelajari. Nah, adik-adik di studio ini sudah mampu melakukan ragam gerak yang sudah dirangkai. Kalau adik-adik di rumah bagaimana? Sudah mampu belum merangkainya? Kita lihat lagi ya ke studio bagaimana sih kalau kita merangkai gerakan, misalkan menggunakan properti atau selendang. Tadi belum kita gunakan selendangnya ya adik-adik di studio ya. Nah, banyak yang bisa kita gunakan, ada kipas, ada bokoran, ada selendang, kemudian juga mungkin ada oncer atau awir yang panjang begitu ya. Bisa adik-adik lakukan sesuai dengan kebutuhan tariannya. Kalau kali ini adalah selendang, kenapa? Karena selendang adalah salah satu properti dari tari putri yang paling sering digunakan. Silahkan kalau kita megang selendang, bagaimana sikapnya megang selendang? Banyak ya, ada yang ke depan. Seperti ini, dengan jari-jari juga ikut menari ya, adik-adik jangan sampai mengepal begini bawa selendang, nanti nggak jadi menari ya. Sekarang kita lihat caranya megang selendang, kemudian mungkin bisa dilakukan dengan gerakan tangan yang panjang, selendang ini dilepas ya. Kalau mungkin agak panjang selendangnya boleh dicoba dengan selendang ini yang panjang bawa ke samping. Nah, ada yang turun ke bawah, ada yang melengkung ke atas, seperti itu ya. Silahkan adik-adik mempergunakan dengan kebutuhannya. Kemudian kalau menggunakan bokoran bisa dengan gerakan agem, kalau kipas lain lagi bahasanya. Ya, biasanya kalau menggunakan bokoran pakai gerakan agem. Kalau gerakan kipas ini di tangan dikepal. Nah, banyak cara-cara menggunakan kipas, nanti akan kita pelajari di materi legong, mungkin bisa ditemukan. Ya adik-adik, sekarang kita belajar merangkai kembali yuk, yang adik-adik belum sempat melihat. Kita merangkai gerakan dari teman-teman yang sudah ada di studio, mulai dari awal sebelah kanan saya. Silahkan, 3, 2, ikuti ya. 3, 2, 1, mulai. Gerakan pertama mentimpuh, kemudian ngilu, silahkan. 3, 2, 1, mulai. Ngilu, ke sini dulu ya, silahkan. Nah, ini adalah salah satu rangkaian gerak dari ngelo. Ngelo dalam gerakan kaki dilakukan dengan mentimpuh, kemudian gerakan badannya dengan ngelo sendiri, kemudian ada ngenjet, nyet, nyet kanan. Nah, ini tangannya bisa dibentangkan dengan gerakan ngembat. Kemudian ngejat palanya mulai. 1, 2. Nah, ini sudah ngejat pala yang dilakukan dengan cara menaik turunkan bahunya itu adik-adik, baru digetarkan secepat mungkin. Kemudian rebah kanan, rebah kiri dengan ngejat pala. Ya, itu dia rangkaian gerakan dari ngelo dan ngejat pala. Kemudian yang kedua, silakan adik. Yang kedua gerakannya adalah agam dulu. Setelah agam, ngelir kanan, bagus. Ledet tengah, pojok. Ya, ini rangkaian geraknya, ada gerakan mata dan gerakan tangan dengan kakinya agem. Ulang lagi, bilas kiri, dorong kiri ke samping, tanjak, sedet, tengah, pojok, hap, ya. Jadi rangkaian geraknya ada pada agem, kemudian badannya sirang mata, sirang sucu, dan untuk gerakan kepalanya ada sedet, tengah, pojok. Kemudian gerakan nomor 3, adik-adik nomor 3 silahkan. Dia ngumbang tadi ya, ngumbang. Silahkan agam kanan, satu tangan di bawah, tangan kiri dengan jari-jari di bawah. Mulai kaki kiri, mulai. 1, 2. Oke, ini dulu. Tanjak panjang. Hop, ke depan. Baru ngumbang. Bilas, dorong, ngumbang. Oke ya.
1, 2, mulai. Ulang lagi. Tayung, tanjak, hap. Tayung, tanjak depan. Tinggi, rendah, hap. Bilas. Bilas, dorong. Jalan, hap. Oke, yang adik sebelahnya berjalan kembang ya. Silahkan jalan. 3, kanan di bawah. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4, jalan depan. 6, balik belakang. 1, 2, 3, 4, jalan. 6, 7, 8. Setelah itu ada gerakan apa? Ngesah, kiri. Yuk, kiri angkat. Angkat, ngesah. Bilas kanan, dorong kanan, agam. Ya, adik yang sebelahnya silakan. Agam dulu kanan, silakan. Setelah agam kanan, tayung kiri, srek-srek. Tanjak, tutup. Srek-srek. Kanan, srek-srek, kiri. Bagus, terakhir. Yuk, yang terakhir adik. Silakan. Angkat kiri, ngesah. Bilas kanan, dorong. Sledet tengah. Cagut sir, pojok ya, sledet pojok. Nyagut sir. Bilas kiri, dorong. Agam. Sledet kiri pojok, nyagut sir. Sledet kiri pojok, nyagut sir. Wah, bagus sekali ya. Nanti adik-adik bisa merangkai gerakan tari yang lainnya untuk adik-adik pelajari. Nanti kalau sudah hafal bisa melihat salah satu contoh rangkaian gerak tari yang utuh dari nama tariannya, jenis tariannya. Misalnya adik mau lihat condong. Oh, ternyata condong ada rangkaian gerak ini, dan seterusnya. Bisa kalian pelajari. Untuk itu kita lihat yuk bagaimana sih kakak-kakaknya menari dengan rangkaian gerak lainnya. Ini dia akan kita saksikan dengan berakhirnya tarian tadi, maka berakhir pula materi kita kali ini dan kita akan ketemu di materi berikutnya. Jangan lupa tetap berlatih dan tetap semangat. Kadai tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Silakan adik-adik.